Sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara langsung dan harus membuat program mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Sistem operasi biasanya disediakan bersamaan dengan perangkat keras saat kita membeli komputer baru. Cara kerja sistem operasi. Yang pertama, melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi dapat melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file. Yang kedua, sistem operasi komputer hanya dapat bekerja setelah pengguna memberikan instruksi untuk dijalankan. Yang ketiga, setelah menerima instruksi dari pengguna, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di dalam komputer. Yang keempat, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh kita masuk ke penggunanya. jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone adalah sistem operasi dan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user system. Operasi standalone merupakan sistem yang berdiri sendiri pada komputer, desktop, atau perangkat portable lainnya. Contohnya itu adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Selanjutnya, yang kedua itu ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut server. Sistem operasi jaringan yang dipasang di server dipakai untuk memberi pengguna kemampuan untuk mengelola data serta aplikasi. Contohnya itu adalah Linux, Unix, dan Mac OS X. Yang ketiga itu ada sistem operasi seluler. Sistem operasi seluler adalah jenis sistem berjalan secara eksklusif pada perangkat kecil seperti smartphone maupun tablet. Sistem operasi seluler menggabungkan fitur komputer pribadi dengan fitur tambahan yang berguna untuk perangkat genggam. Contohnya adalah Android, Apple, atau iOS. Yang berikutnya adalah jenis-jenis keamanan pada komputer. Yang pertama itu keamanan eksternal, pengamanan fasilitas komputer, dan yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Identifikasi pemakai sebelum memakai program data menyimpan data. Dan yang berikutnya adalah keamanan internal atau internal security. Pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi dan handal tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program data. Adapun jenis-jenis virus pada komputer yang pertama yaitu worm. Jenis virus komputer yang pertama adalah worm, merupakan yang dapat menggunakan diri secara cepat sehingga menyebabkan memori dan hard disk komputer menjadi cepat penuh. Biasanya jenis virus ini menginfeksi komputer yang terhubung dengan internet dan mempunyai Gmail. Yang berikutnya Trojan. Jenis virus komputer pada satu ini akan mengontrol bahkan hingga mencuri data yang ada pada komputer kita. Yang berikutnya makrovirus. Jenis virus komputer satu ini cenderung menyerang file-file yang bersifat makro seperti PPS, XLS, dan DOCM. Umumnya, virus makro seringkali didatangkan melalui email. Yang berikutnya, memory resident virus. Jenis virus ini memiliki target lebih spesifik karena diciptakan untuk menginfeksi RAM pada komputer. Efeknya, performa pada komputer akan menjadi sangat lambat dan biasanya virus ini akan menginfeksi program-program komputer. Biasanya virus ini aktif secara otomatis ketika komputer kita dinyalakan. Yang berikutnya adalah multi-party virus. Virus ini biasanya menyerang sistem operasi pada program tertentu. Apabila dibiarkan, virus ini dapat mengakibatkan komputer merambat ke bagian hard disk sehingga akan menyebabkan komputer dengan cepat. Efek dari multiple ini tentu dapat mengganggu performa RAM dan hard disk komputer kita. Bahkan terkadang beberapa aplikasi tidak akan bisa dibuka